Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan agar kita dapat berjumpa di sekolah tercinta ya. Nah, anak-anakku, seperti janji bunda pada kemarin ya, bunda hari ini akan membahas tentang pecahan pada garis bilangan. Sebelumnya, Bunda sudah membahas tentang letak bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, untuk hari ini, Bunda akan membahas tentang letak pecahan pada garis bilangan. Nah, tapi untuk letak pecahannya itu pecahan yang masih sederhana karena kalian masih di kelas 3. Di kelas 3 belajarnya masih tentang pecahan sederhana. Pecahan sederhana itu seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Nah, sebelum kalian menyimak video Bunda lebih dalam lagi, coba siapkan dulu alat tulisnya dan buku tematiknya ya. Nah, untuk sekarang yuk kita simak apa yang akan Bunda jelaskan di hari ini tentang letak pecahan pada garis bilangan. Oke? Anak-anakku, untuk menentukan letak pecahan pada garis bilangan itu sama saja seperti menentukan letak bilangan cacah pada garis bilangan. Jadi, caranya sama seperti yang kalian kerjakan kemarin. Hanya saja untuk bilangan pecahan, nah, terletak di antara dua bilangan bulat ya. Untuk pecahan tersebut terletak di antara dua bilangan bulat, yaitu angka 0 atau bilangan 0 sampai 1, karena kalian masih belajar tentang pecahan sederhana. Pecahan sederhana 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya itu masih sederhana. Jadi letak pecahannya tersebut pasti ada di antara 0 sampai 1 ya. Nah, untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 mungkin kalian bisa di angka yang paling tinggi ya. Dan ingat, semakin ke kanan, nah bilangannya itu semakin besar angkanya. Sedangkan semakin ke kiri, angka bilangannya itu semakin kecil. Anak-anakku, selain itu, letak pecahan pun dapat ditentukan dengan membagi garis bilangan ya, yang ada titik-titiknya itu di atas garis bilangannya. Nah, ingat terletak di antara dua bilangan yaitu 0 dan 1. Nah, dibaginya si garis bilangan tersebut tergantung jumlah penyebutnya pada pecahan. Nah, masih ingat nggak? Di dalam pecahan itu ada yang A/B. Nah, ya A-nya itu yang paling atas adalah pembilang dan yang bawahnya adalah penyebut. Nah, kalian membagi garis bilangannya itu tergantung jumlah penyebutnya supaya kalian tahu letak pecahannya itu ada di mana. Ya, sekarang kita latihan ya, mencoba menentukan letak pecahan. Oke? Anak-anakku, ini yang barusan Bunda jelaskan ya. Di dalam pecahan itu ada A/B. Nah, yang di atas itu adalah pembilang. Pembilang itu adalah jumlah yang diarsir. Sedangkan yang B adalah penyebut. Biasanya penyebut itu adalah jumlah seluruhnya. Kita aplikasikan ya letak pecahan pada garis bilangan. Di sini Bunda mempunyai soal. Nah, di mana letak bilangan 1/2? Ini 1/2 adalah pecahan sederhana. Cara pertama, kalian supaya lebih mudah nih, buat dulu gambar. Nah, gambar lingkaran 1/2. Ingat, tadi itu adalah 1/2, sedangkan 2 itu adalah jumlah seluruhnya. Jadi, satu lingkaran kalian bagi 2. Nah, dibagi 2 karena ini adalah jumlah seluruhnya kan nih. Jadi 2. Nah, untuk 1/2 itu satunya itu adalah yang diarsir. Berarti 1 yang diarsir nih oleh kalian ya. Nah, 1 bagian dari keseluruhannya adalah 2. Seperti ini ya, 1/2 itu gambarnya. Kita aplikasikan ke dalam garis bilangan. Nah, tadi kata Bunda terletak di antara dua bilangan bulat yaitu 0 dan 1.
Tuh, kita buat garis bilangannya dulu pakai penggaris ya supaya lurus. Dan pusatkan di titik 0. Nah, di titik 0. Selalu pusatkan di titik 0. Setelah itu, kita buat di sini yang kedua adalah angka 1. Karena tadi terletak di antara 0 dan 1 ya untuk pecahan sederhana. Sekarang kita bagi garis bilangan ini. Dilihatnya bagaimana Bun kalau membagi garis bilangannya supaya tahu letak 1/2 itu? Kita lihat ini angkanya nih. Nah, angka penyebutnya berapa ini? 2 angka penyebutnya, berarti kalian harus membagi garis bilangan itu 2 ya. Nah, dimulai dari setelah angka 0. Dimulai setelah angka 0 membuatnya, berarti di sini ya. Nah, 1 setelah angka 0. 2 berarti sudah kalian membuatnya ya, membuat atau membagi garis bilangan. Berarti setelah 0, berarti di sini kalian langsung menulis 1/2. Nah, 1/2 itu ada di sini. Sedangkan setelah 1/2 yaitu 1 atau kita tuliskan dalam pecahan itu 2/2. Jika dibagi 2/2 adalah hasilnya 1. Kalau 2/2 sudah habis, jadi hasilnya 1. Begini ya. Nah, jadi letak pecahan 1/2 itu ada di sini. Nah, kita ingat membagi garis bilangan tergantung jumlah ini, jumlah penyebutnya. Nah, dimulai setelah angka 0 menghitungnya ya, membuat garisnya ya. Nah, kita buat lagi contoh yang kedua supaya kalian lebih paham. Di sini Bunda punya soal letak pecahan 2/3 pada garis bilangan. Nah, gini ya, letak pecahan 2/3 pada garis bilangan. Nah, tahapan pertama kalian membuat dulu garis bilangannya menggunakan penggaris. Kita sudah membuat garis bilangannya nih. Kita pusatkan di titik 0. Nah, ya di sini. Dan 1 karena masih ada di antara 0 dan 1. Ya, 2/3 itu karena masih pecahan sederhana. Nah, untuk membagi garis bilangannya, lihat penyebutnya yang bawahnya. Nah, ada 3 penyebutnya itu ya. Berarti kalian harus membagi garis bilangan itu sebanyak 3 ya, 3 bagian yang sama besar. Dimulai setelah angka 0, berarti di sini ya, samakan ukurannya. 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Nah, kita buat berarti di sini 1/3. Berarti di sini setelah 1/3 adalah 2/3. Nah, dan yang ini adalah 3/3 atau biasa kita sebut 3/3 itu adalah sama dengan 1 di sini ya. 3/3 sama dengan 1. Nah, misalnya 2/2 sama dengan 1 karena jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama itu sama dengan 1 nilainya ya. Semakin ke kanan pecahannya semakin besar. Jika semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Nah, paham ya apa yang Bunda jelaskan? Alhamdulillah, materi hari ini sudah Bunda jelaskan ya tentang letak pecahan pada garis bilangan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa yang Bunda sampaikan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang Bunda berikan ya. Teliti dalam mengerjakan dan kumpulkan sesuai waktunya. Semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak Bunda.